seni ya, juga ekspresi seni. Kadang-kadang kalau zaman dulu ada mereka bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu yang mengkritik pemerintah, kemudian pemerintahnya merasa nggak suka, kemudian dilarang. Atau membuat novel ya, novel atau tulisan-tulisan apa gitu ya, kemudian dianggap menyerang pemerintah misalnya, terus akhirnya kemudian dibredel. Zaman dulu itu terjadi. Nah ini yang nggak tahu kalau teman-teman di kampus ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di masa sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh ini kok ada karya si A, padahal si A ini dulu terkait dengan peristiwa di 30 SPKI misalnya. Dan contoh yang ini mungkin nggak banyak tahu tentang ini. Misalnya ada namanya Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ini adalah seorang penulis bukan novel ya, apa istilahnya? Jadi Bumi Manusia itu namanya apa itu? Bumi, bukan novel kan itu. Ya semacam novel ya. Misalnya Bumi Manusia, kemudian Rumah Kaca, terus Anak Segala Bangsa kan gitu. Itu kan karya-karya dia yang sekarang ini sudah ada beberapa diantaranya yang dibuat film. Dan karyanya itu diterjemahkan dalam puluhan bahasa, jadi ditranslate dalam puluhan bahasa. Tetapi di Indonesia karyanya itu dilarang, nah gitu. Jadi ini yang seringkali kan ekspresi seni ini dibatasi oleh penguasa karena penguasanya nggak suka dengan tulisan-tulisan seniman tersebut. Hanya karena Pramudia ini anggota Lekra, dan anggota Lekra ini adalah underbow dari satu partai. Nah, tapi belakangan setelah masa Orde Baru, kemudian karyanya sudah diperbolehkan dan bahkan kemudian tampilkan dalam berbagai film ya, dibuat dalam berbagai film. Nah, ada banyak contoh-contoh yang lain, tapi karena waktu terbatas saya akan langsung kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Bahwa di Komnas HAM ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi bahwa Komnas HAM ini selain pemajuan juga penegakan hak asasi manusia. Jadi kalau ada mereka yang merasa hak asasi manusianya dilanggar, maka mereka boleh menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. Nah, sejak tahun ini data kita batasi di tahun 2021 itu ada 21 pengaduan ya terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian di tahun 2022 itu ada 18 laporan, dan di 2023 itu ada 18 juga. Jadi meskipun jumlahnya kelihatannya tidak terlalu banyak, tetapi ini juga perlu dapat perhatian dari kita semua. Nah, ada beberapa detail gambaran singkat ya, permasalahan-permasalahan yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini di periode 2021-2023. Yang pertama itu adalah kriminalisasi wartawan. Kemudian ada lagi kriminalisasi human rights defender, pembela HAM. Kemudian ancaman intimidasi dalam mimbar ilmiah. Kemudian ada lagi kebijakan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum, kriminalisasi terkait undang-undang ITE, penangkapan penahanan, masa orasi di muka umum ya, penanganan demo dengan kekerasan di instansi pendidikan, kesewenangan pemberhentian pelajar atau mahasiswa. Nah, kategori korbannya itu ada individu, ada jurnalis, ada akademisi, ada aktivis, ada organisasi masyarakat sipil dan kelompok pekerja,
Sedangkan pihak yang diadukan itu ada polisi, ada lembaga pendidikan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, individu, kelompok masyarakat, korporasi, dan lembaga legislatif. Nah, salah satu contoh ya yang terbaru ini adalah Komnas HAM menerima pengaduan mengenai permohonan pelindungan hukum saudara Haris Azhar dan saudari Fathia Maulidiyanti. Ada yang pernah dengar nih kasusnya Haris Azhar ya? Udah dengar ya? Dan kita menyatakan bahwa Haris dan Fathia itu adalah human rights defender, artinya pembela hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dan kemudian akhirnya persidangan kemarin dinyatakan bebas ya, tidak terbukti. Jadi ada 4 dakwaannya, satu pun tidak dinyatakan tidak terbukti. Jadi mereka bebas. Nah, dalam kesempatan itu selain Komnas HAM menyatakan bahwa mereka adalah human rights defender, Komnas HAM juga menyampaikan amicus curiae, jadi legal opinion, semacam legal opinion dalam perkara tersebut. Jadi kita sampaikan ke majelis hakim terkait legal opinion, dan alhamdulillah kasus ini dinyatakan bebas. Namun jaksa masih belum terima, sehingga kasusnya sendiri masih berproses ya, berproses. Nah, ada lagi satu kasus yang sekarang ini sedang berlangsung, yaitu kasus di Karimun Jawa, di mana ada seorang aktivis lingkungan yang juga menolak adanya berbagai tambak yang dibuat yang menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan. Dan sekarang ini padahal dia sendiri sebenarnya alumni dari satu universitas di Belanda sana, jadi artinya orangnya cukup terdidik. Nah, karena itu dia kemudian menyampaikan keberatannya, tetapi kemudian dia dipolisikan. Dan sekarang ini proses hukumnya masih berjalan. Komnas HAM juga memberikan perhatian terhadap kasus itu. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa sebagai penutup dari presentasi saya, bahwa yang namanya kebebasan berekspresi ini adalah hak asasi manusia. Tetapi kebebasan berekspresi ini tidak begitu mudah diberikan oleh pihak penguasa atau pihak pengusaha yang mungkin merasa dirugikan ya, atas kebebasan berpendapat yang kadang-kadang kita menyatakan kenyataan yang sebenarnya atas apa yang terjadi. Nah, karena itu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat ini, meskipun dia merupakan hak dasar dan dimiliki oleh setiap orang, tetapi ini harus terus kita jaga, terus kita perjuangkan. Karena kalau tidak, maka peluang kita untuk menggunakan ini akan semakin tertutup karena cenderung untuk dibatasi. Nah, mereka yang sudah menikmati nikmatnya kekuasaan, itu tentunya mereka akan menggunakan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, karena itu kalau ada yang mengkritik penguasa, maka mereka akan membungkam. Nah, sehingga kemudian menjadi tugas kita bersama untuk menjaga suasana kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, dan kita terus berjuang agar kebebasan pendapat ini terus dihormati, dijunjung tinggi oleh siapapun, terutama oleh pemerintah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk narasumber pertama, dan saya juga ingin mempersilahkan kepada Ibu Dr. Genci untuk memaparkan bahan-bahan terkait kebebasan berekspresi. Terima kasih, Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Santi sebagai moderator kita, dan saya hormati Bapak Wakil Ketua Eksternal Pak Dr. Abdul yang juga berkesempatan bersama dengan kita
pimpinan kita Pak Wadik 4 sudah kembali untuk melakukan tugas yang lain. Terima kasih Pak Wadik 2 Fakultas Hukum yang masih ada, Bu Wadik 2 Visi, Pak Karo, Pak Emmanuel, Pak Koordinator Perencanaan, dan juga teman-teman semua. Terima kasih masih bersama. Dan saya pikir banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua dan luar biasa memberi pencerahan informasi kepada kita terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Pada prinsipnya materi yang mau saya sampaikan itu sama, karena kita beranjak dari regulasi yang sama dan juga kita tahu bersama bahwa apa yang dibilang tadi, kita tidak bebas berpendapat dan juga berekspresi. Meskipun itu adalah satu hak asasi manusia, tapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang harus kita hormati bersama. Kita menginginkan kehidupan yang aman, tentram dengan sesama kita, dan tentu ada hal-hal yang perlu kita batasi. Ada relnya, teman-teman. Dan karena itu banyak hal sudah disampaikan. Izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal kecil terkait dengan konteks kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Tadi sekedar perkenalan, dan memang kalau saya namanya agak panjang, Bu Santi, Pak Wakil, karena memang saya orang Timor. Kami orang Timor itu wajib punya nama nenek moyang, dan juga kemudian ada nama-nama lain yang mengikuti. Jadi Kori itu nama nenek moyang. Eleanor Roosevelt memang orang tua terinspirasi dari istri Presiden Franklin Roosevelt, karena memang saya lahir di tanggal 10 Desember yang mana ditetapkan sebagai hari HAM, dan karena itu mungkin harapan doa, dan ya hari ini tugas tambahan sebagai koordinator pusat HAM, gender, anak dan kependudukan di Undana. Entah itu takdir atau apa, tapi ya puji Tuhan masih bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Dan saya pikir ada satu kata yang paling selalu saya ingat dari Eleanor Roosevelt. Dia bilang, di mana di atas segalanya hak asasi, ya, hak asasi manusia itu dimulai. Dia bertanya, tapi dia bilang lagi bahwa ia dimulai dari sebuah tempat sederhana, dekat rumah kita, tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapat perlakuan yang sama, kesempatan yang sama, kehormatan yang sama, tanpa diskriminasi. Kenapa saya taruh ini paling depan, teman-teman? Karena sebenarnya kita bicara soal HAM, kita bicara soal hak-hak kita, itu bicara soal, tadi dibilang oleh Pak Wakil, bahwa ada beberapa hak yang derogable dan ada yang non-derogable. Tetapi kita harus benar-benar sebenarnya apa yang menjadi hak kita, itu harus dipahami. Dan itu dimulai tidak dari tempat yang jauh, tempat yang sangat dekat dan sangat sederhana dengan kita. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak mampu untuk menghargai hak yang ada di dalam diri kita, maka jangan pernah bermimpi bahwa kita akan menghargai ataupun juga menerapkan, mengimplementasikan hak-hak orang lain. Karena itu semua dimulai dari diri kita. Kalau teman-teman tidak mampu menghargai, tidak mampu menghormati diri sendiri, jangan harap bahwa itu akan teman-teman lakukan pada orang lain, ataupun itu dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Jadi sebenarnya pesan dari Eleanor Roosevelt ini sangat dalam bagi kita, teman-teman. Dia sederhana, tapi mampu tidak dilakukan oleh kita. Itu yang pertama. Karena kan sering kali kita dengar ya teman-teman, bahwa orang berteriak, oh ini HAM saya. Entah itu HAM yang mana, tapi sering kali ini HAM saya, ini hak saya, dan seterusnya. Bahkan ketika kita menjumpai, ada orang, ada tetangga yang memutar musiknya itu luar biasa besar sekali. Lalu kemudian kita tegur, dia bilang ini hak saya. Iya kan? Dia bilang ini hak saya. Atau mungkin di bemo, teman-teman naik bemo ini kan tahu sudah bemo Kupang. Itu kalau tidak, pokoknya wah, seperti diskotik berjalan, Pak Wakil dan Bu Santi. Itu bemo Kupang itu terkenal dengan itu. Ya, jeduknya tuh luar biasa. Tapi ketika ditegur, sopir bilang, ini haknya saya untuk memutar. Kalau ibu tidak suka, ibu turun. Oke. Malah disuruh turun dari mobil. Tetap bayar. Karena itu merasa haknya dia untuk mendapatkan uang. Tetapi bahwa yang dibilang oleh Pak Wakil tadi,
hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Orang lain punya hak untuk kemudian menikmati ketenangan, menikmati kenyamanan, dan seterusnya. Lalu kemudian dia harus merasa terganggu dengan putaran musik yang sangat besar, dan seterusnya. Sehingga pesan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sepanjang kita mampu menghargai hak yang melekat dalam diri kita, kita juga akan mampu menghargai hak-hak yang ada pada orang lain. Tentu teman-teman, hak ini berkorelasi dengan kewajiban. Jadi sepanjang kita mau hak kita dihormati, kewajiban kita adalah menghormati hak orang lain. Ya, saya pikir ini pengantar ya teman-teman. Tapi sebenarnya sangat-sangat sederhana dan sangat mendalam bagi kita. Kita mulai dari itu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah harus sadar. Tadi apa yang Bapak Wakil bilang bahwa hak-hak derogable. Bisa jadi teman-teman di sini itu tidak tahu hak-hak yang dasar dari teman-teman itu apa saja. Ya, tidak harus membaca Undang-Undang 3999 ya, tidak harus membaca Undang-Undang HAM. Tapi minimal teman-teman ketika buka Facebook, ya di sampingnya bisa browsing terkait dengan hak-hak yang kemudian melekat menjadi hak dari teman-teman. Tapi tidak hanya itu ya, kita tidak serta-merta membaca dan kemudian plok, ini hak saya, jadi pokoknya ini harus fasilitasi pemerintah, harus dipenuhi pemerintah dan lain sebagainya. Tidak. Ada hal-hal yang juga kita ketahui ada pembatasan-pembatasan tertentu, teman-teman. Bicara soal hak atas kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi, teman-teman. Kita tahu ini hak yang hak asasi yang juga fundamental dan penting bagi kita, terutama kita yang tinggal di negara yang demokratis. Kita kemudian sama-sama meyakini bahwa kita adalah negara yang demokrasi, tetapi juga kita paham benar bahwa kita adalah negara hukum. Karena itu segala sesuatu itu diatur di dalam rel-rel peraturan perundang-undangan. Karena itu kemudian hadirlah mulai dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, lalu kemudian baik itu Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39, tapi juga berbagai regulasi yang lain, termasuk juga kemerdekaan berpendapat di muka umum. Itu juga kan diatur, tetapi juga kita harus tahu bahwa ada pembatasan-pembatasan tertentu di situ. Bahwa tidak semua kita kepingin berekspresi, kepingin mengeluarkan pendapat, tapi kemudian kita mengabaikan nilai-nilai dan juga moral-moral yang kita anut dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Ya, saya pikir sudah disinggung banyak oleh Pak Wakil Ketua tadi terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kemudian ada dalam baik itu instrumen internasional, juga instrumen regional dan juga nasional kita, itu sudah banyak dikemukakan, teman-teman. Baik di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 dengan jelas memberi jaminan kepada setiap orang untuk berhak dan juga bebas mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Jadi itu tanpa gangguan dan lain sebagainya. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang kemudian sudah diratifikasi oleh kita, oleh Indonesia, itu dalam Undang-Undang 12 2005 sudah juga disinggung bahwa memberi jaminan yang sama juga, teman-teman. Konvensi hak-hak anak, lalu kemudian deklarasi HAM ASEAN, lalu instrumen regional tentang HAM di wilayah Eropa juga turut menjamin hak setiap orang atas kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menerima, memberi keterangan dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa banyak sekali jaminan dalam instrumen-instrumen internasional, regional dan juga nasional yang menjamin terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Secara nasional kita tahu di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menjamin ya, pasal 28E, 28F itu memberi jaminan yang pasti terkait dengan itu. Lalu kemudian Undang-Undang 998 kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Teman-teman bisa baca ya, saya pikir saya cepat supaya kita punya waktu yang banyak untuk berdiskusi. Lalu Undang-Undang 3999, Undang-Undang HAM itu juga memberi jaminan pasti, teman-teman. Lalu ada Undang-Undang Pers yang sudah disinggung oleh Pak Wakil tadi. Lalu kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga sudah disinggung tadi. Dan kemudian
banyak regulasi yang kemudian memberi ruang besar bagi kita untuk kemudian berpendapat dan juga berekspresi. Tapi ada hal yang menjadi penting bagi kita teman-teman, bahwa ketika bicara soal kebebasan berpendapat dan juga berekspresi, ada satu gambar yang saya taruh itu, saya mohon izin orang Timor jadi bahasa Inggrisnya agak payah. Jadi ya free speech doesn't mean careless talk, ya kalau tidak salah seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi kebebasan berpendapat bukan berarti teman-teman untuk kemudian kita boleh bicara sembarangan, ataupun juga ya kalau dalam bahasa Jawa dobos waton, ya asal ngomong begitu. Ya. Ini ada orang Malang nih. Waton dobos, ya. Iya, kalau dalam bahasa Timor, kebetulan saya orang Timor, dibilang kasmu molok butek-butek. Nah, ini ada yang ketawa nih bahasa orang Timor. Iya. Bahwa ketika kita diberi ruang untuk bicara, berpendapat, berekspresi, lalu kemudian kita tidak bisa sembarangan. Karena kita hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang ada normanya, ada etiknya, ada nilainya, dan seterusnya. Bahwa kita hidup, kita ada dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat yang punya nilai-nilai tertentu, termasuk nilai etik, moral, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita mendengar mulutmu harimaumu, itu kemudian pemaknaannya jelas bahwa ya kita tidak bisa serta-merta bahwa kadang-kadang mulut kita itu bisa menjadi harimau yang bisa memakan kembali kita ataupun juga memakan orang lain, teman-teman. Dan ini menjadi penting untuk kita pahami bersama bahwa dalam berbagai regulasi yang kemudian menjamin itu ada pembatas kebebasan berpendapat yang kemudian kalau kita baca di dalam pasal 29 ayat 2 DUHAM itu teman-teman, bahwa ketika menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang itu harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil tadi. Bayangkan ketika misalnya kita sama sekali tidak peduli dan ya pokoknya semau gue begitu, mau ngomong apapun dan seterusnya, tentu kita kehidupan bermasyarakat kita menjadi sangat kacau. Dua nona di depan ini kalau misalnya saling ngomong tanpa berpikir tanpa perasaan, tanpa berpikir bahwa ini baik tidak dan lain sebagainya, pasti bisa berantem. Sudah tarik-tarik rambut dan lain sebagainya. Dan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan bersosial kita. Bahkan teman-teman di kampus saja, saya ingat dengan jelas bahwa kita di kampus seringkali oleh beberapa dosen itu terus mengingatkan di ruang-ruang kelas, silakan teman-teman mau berbicara sepanjang dalam ruang-ruang intelektual ini, tetapi dalam adab, dalam rel-rel yang masih beradab bagi kita, begitu. Jangan kemudian karena merasa bahwa saya dijamin undang-undang, saya bebas berpendapat dan berekspresi, teman-teman. Lalu ketika di ruang kelas berhadapan dengan dosen menyampaikan pendapat tuh pokoknya sudah tidak lagi menganggap ini dosennya. Jadi ekspresinya tuh sudah merasa bahwa saya lebih tahu dari dosennya. Jadi seperti menganggap remeh dan seterusnya. Lalu kemudian bahasnya sudah tidak lagi menggunakan bapak ibu dosen. Lu tahu tidak? Bahwa di dalam dan lain sebagainya. Bahwa ketika kita